Selamat datang di dunia Nona Kaguya ingin ditembak season 1. Tempatnya dua murid elit gengsian yang anggap cinta adalah perang. Ceritanya ada sekolah elit yang murid-muridnya tuh bakal jadi generasi penerus bangsa. Semua muridnya pada elegan tuh, tapi di antara mereka ada murid-murid OSIS yang sering dijadiin panutan. Pertama ada wakil ketua OSIS yang namanya Kaguya. Dari lahir aja udah kaya, soalnya keluarganya emang salah satu old money Jepang. Kaguya sendiri punya banyak prestasi, jadi emang sesuai kalau dia disebut murid elit dari yang terelit. Beda dari Kaguya, si ketua OSIS yang namanya Miyuki lahir dari keluarga biasa, tapi dia bisa nunjukin kemampuannya dengan ngeraih ranking 1. Makanya Miyuki ditunjuk sebagai ketua OSIS. Semua murid pasti segan tiap kali mereka lewat. Mesra banget ya mereka. Muncul gosip yang bilang Pak Ketua dan Bu Wakil tuh pacaran, yang sebenarnya nggak gitu sih. Malahan sebaliknya, dua orang ini perang diem-diem sampai ada salah satu dari mereka yang nyatain cinta. Buat ngebuktiin aja siapakah yang paling elit di antara mereka. Bu Wakil pasti terpesona oleh karismaku. Padahal yang lagi dipikirin sama Kaguya, mana mungkin aku berpacaran dengan keluarga biasa. Pokoknya mereka saling mancing-mancing supaya ada yang ngungkapin cinta. Sayangnya udah setengah tahun lewat masih hingga ada perkembangan. Pak Ketua, anggaran buat nanti kelas meeting gimana? Nanti kita joget setboard aja. Katanya sekolah elit anjir. Mereka terlalu fokus sama kerjaan sebagai OSIS. BTW ada sekretaris OSIS juga yang namanya Chika. Katanya dia dapat tiket bioskop gratis tapi dia nggak bisa pergi. Ditawarin lah ke yang lainnya. Miyuki bilang jadwalnya kosong sih dan dia baru ngeh udah salah langkah. Karena barusan kayak ngajak Kaguya buat nonton. Pak Ketua mau ngajakin nonton ya? Miyuki mikir keras supaya nggak kalah di perang cinta ini. Tindakan yang diambil sama Pak Ketua jadinya ngajak Kaguya terang-terangan. Sekarang semua keputusan ada di tangan Bu Wakil. Bisa aja dia nolak, tapi semua usahanya selama ini bakal sia-sia. Sebenarnya tiket nonton itu dikirim ke rumah Chika sama Kaguya supaya si Pak Ketua ngajakin nonton. Terus seandainya sekarang ditolak, Miyuki mungkin gak akan ngajak Kaguya lagi. Bu Wakil yang gak pengen ngeyain langsung pakai jurus memelas. Jurus negosiasi turun-temurun dari keluarganya. Begitu Miyuki kebingungan, Kaguya bisa terus mancing Pak Ketua buat nyatain cinta. Cuman ada salah perhitungan di perangnya mereka, yaitu Chika yang nawarin tiket buat pergi ke Dufan. Rencana-rencana mereka langsung buyar. Mereka butuh asupan gula buat bikin rencana baru. Satu-satunya makanan bergula di sini cuma bapau. Miyuki Kaguya ngincer bapaunya, tapi malah dimakan sama Chika yang keluar ruangan. Kita ngapain sih? Nyiksa diri kayaknya. Nggak ada yang jadi pemenang di perang kali ini. Besok paginya pas baru masuk, Kaguya nemu surat cinta buat dia. Diceritain lah ke anggota OSIS yang lain. Niatnya emang buat manasin Miyuki. Kaguya sampai rela nyerahin diri buat si cowok ini. Miyuki nggak terima dan kesel ngedengernya. Kalau nyegah Kaguya biar nggak ketemu, nanti malah dikira ngungkapin cinta. Kaguya juga emang mancing-mancing Miyuki supaya nyegah dia. Ayo cegah aku Pak Ketua, pasti kamu mau nyegah aku kan? Tapi ternyata cara yang dipakai Miyuki adalah cepu Kaguya ke guru, soalnya di sekolah ini nggak boleh pacaran. Cuman Kaguya tetap mau ketemu si cowok. Siapa tahu dia emang cinta sejati. Miyuki jadi panik sendiri sampai mau ngajakin ngedate asalkan dia nggak jadi pergi sama cowok itu. Kaguya bilang bisalah dipertimbangin. Oh, cinta sejati ya? Miyuki bisa bikin Kaguya salting padahal dia sendiri gemeteran. Kaguya yang kesel diajak Miyuki beneran pergi. Miyuki kelihatan mau nyegah wakilnya. Ada yang megang pundak Kaguya yang ternyata adalah Chika. Jangan pergi. Akhirnya Kaguya nggak jadi pergi dan dia kalah di perang kali ini. Terus pas jam istirahat, Kaguya Miyuki ngeliat ada murid yang lagi mojok. Bilang A, B. Kaguya kesel ngeliat pasangan tadi. Miyuki sih santai aja soalnya mau makan dulu. Ngeliat makanannya yang lucu-lucu gitu, apalagi ada sosis gurita, Bu Wakil langsung ngiler. Beda sama makan siang bikinan chef di rumah yang penuh nutrisi. Tiba-tiba Chika datang pengen nyobain makanannya Miyuki. B, enyah. Kaguya jadi ilfil sama si sekretaris, tapi Miyuki malah ngira Bu Wakil ngeremehin bekal dia. Dikeluarinlah makanannya yang lain, Chika juga nyobain lagi. Rasa makanannya emang enyah, tapi Kaguya makin sinis ngeliat mereka. Gara-gara itu besoknya Kaguya bawa bekal yang mewah. Tadinya supaya Pak Ketua mohon-mohon minta bekal Bu Wakil, cuman ternyata, yuk makan yuk. Wah, Pak Ketua sosisnya banyak. Mereka malah fokus sama bekal masing-masing. Kaguya terus ngeliatin bekal dia ke Pak Ketua, lagi-lagi dikira mau ngeremehin bekalnya Miyuki. Bu Wakil jadi frustasi sendiri. Dia juga nanya bekal punya Chika yang sebenarnya dibikin sama Miyuki. Rasanya udah pasti enak dong. Emang dasar temen. Kaguya nggak nganggap lagi si sekretaris sebagai sahabatnya. Miyuki masih ngira dia diremehin. Bekalnya buru-buru dihabisin sampai sosis-sosisnya terus kabur. Bu Wakil jadi sedih. Tapi tiba-tiba Chika nawarin sosis gurita. Bilang B, teman yang selama ini dia kira Bang Skui ternyata perhatian. Besoknya Miyuki lagi pamer HP barunya. Anak sekolahan emang perlu HP sih buat nonton Eropa istirahat. Dari situ juga Pak Ketua mau bikin Kaguya minta ID lain dia. Chika sih nge-add langsung sedangkan Kaguya
Terus, Bu Wakil sama sekali nggak tergoda. Jadilah perang kali ini adalah siapa yang duluan minta ID lain. Sebenarnya Kaguya yang ngasut supaya Miyuki beli HP pakai bantuan anak buahnya supaya Paketu minta kontaknya Kaguya. Miyuki sadar sih Kaguya nggak akan mau minta ID lain dia. Jadilah Paketu pakai rencana lain, yaitu ngeganti foto profilnya jadi foto waktu dia masih kecil. Imut ya nggak di celana. Kaguya mulai goyah dan pengen ngeliat foto itu, tapi tetap gengsi buat minta ID lain. Satu-satunya cara yang bisa dia lakuin tuh pakai jurus air mata buaya. Tangisan obat tetesnya Kaguya bikin Miyuki ngerasa bersalah sampai-sampai Paketu ngeliatin foto profil dia. Kaguya yang emang punya otak jenius langsung bisa inget dengan sekali lihat aja. Miyuki udah nggak punya kartu as lagi buat mancing-mancing Kaguya minta ID lain. Tinggal sisa selangkah Kaguya bisa menang, tapi tiba-tiba Chika ngasih tahu HP Kaguya nggak bisa pakai lain. Lah nggak bisa? Nggak ada yang menang di perang kali ini, cuman ujung-ujungnya mereka tukeran nomor HP. Siangnya mereka nongkrong lagi di ruang OSIS. Chika pengen ngajak jalan-jalan buat libur musim panas nanti. Pastinya ini bakal dijadiin mereka buat perang lagi. Miyuki ngerencanain pergi ke gunung, bisa foto di puncak, bisa barbekyuan, tapi yang paling penting, suasana malam harinya cocok buat ngungkapin cinta. Cuma perlu gombal sedikit, Kaguya pasti bakal nembak Miyuki. Sayang ide liburan ke gunungnya ditolak sama Bu Wakil yang pengen jalan-jalan ke laut pantai. Selain pemandangannya emang indah, Kaguya juga bisa ngegoda Paketu pakai sweet suyu. Apalagi sunset di pantai pasti bikin Miyuki mau ngungkapin cinta. Cuman Miyuki bakal nolak ide jalan-jalan ke laut soalnya dia nggak bisa berenang. Kalau ke pantai pakai pelampung bisa diledekin lah nanti. Alibi nolaknya sih bakal banyak orang yang liburan ke pantai, tapi Kaguya bilang pantainya privat punya keluarga dia. Segala keperluan buat liburannya juga udah disiapin, tinggal datang aja. Kaguya juga bilang kalau liburan ke gunung pasti bakal banyak serangga. Ya takut. Teriaknya laki banget ya. Ya udah ayo ke pantai. Sayang Kaguya ternyata punya saingan yaitu Chika yang asetnya lebih menarik. Satu-satunya kekurangan yang dimiliki si putri kaya cuma dada kecilnya. Beda sama Chika yang mirip tank baja. Bisa-bisanya Miyuki ngebandingin mereka dan akhirnya ngejek Kaguya. Jadinya ke gunung aja lah. Ke pantai. Ke gunung. Ke pantai. Ke gunung. Pantai. Gunung. Gunung. Nah gunung. Salah ngomong. Gara-gara beda pendapat, Chika disuruh milih tujuan liburan mereka. Dia pengennya ke gunung sih, tapi ke gunung yang famous sama suasana suramnya. Wisata kematian gitu sampai-sampai bisa bikin kesurupan. Asik kan bisa lihat hantu? Tar aja lah liburannya, manuk akal. Perang kali ini digagalin sama Chika. Nggak lama kemudian ada murid yang minta saran tentang cinta ke Miyuki. Sama dia disuruh konsul di ruang OSIS sih, tapi sebenarnya Paketu jomblo dari lahir. Aku nggak pernah ditolak loh, nggak pernah nembak juga. Kelihatan Kaguya nguping obrolan mereka. Katanya murid cowok ini mau nembak teman sekelasnya tapi takut bakal ditolak. Ditanyain lah sedekat apa mereka. Si murid bilang dia pernah dapet coklat 3 biji pas Valentine. Kasihan doang jir itu. Cewek itu pasti suka sama kamu. Cewek adalah makhluk yang sering ngasih kode. Oh itu kode ya. Tapi pernah juga ada kejadian si cewek sama teman-temannya ngetawain si murid. Yang itu juga kode. Mas buka mata kamu mas. Kamu populer ya. Miyuki bilang cewek-cewek sering nyembunyiin perasaan. Harus pinter-pinternya cowok buat nebak isi hati mereka. Intinya nggak perlu ada yang ditakutin. Gak lupa juga Miyuki ngasih cara buat nembak. Misal ada cewek berdiri, himpit dia ke tembok terus bilang, "Rawat anjing." Cara barusan pasti bikin si cowok bakal diterima. Kaguya aja sampai shimilikiti. Si murid kagum sama cara Miyuki. Pantes Bu Wakil mau pacaran sama Paketu ya. Apa? Miyuki langsung ngejelasin nggak ada hubungan apa-apa di antara mereka. Gak mungkin juga mereka pacaran kalau ngeliat ekspresi Kaguya kemarin-kemarin. Sejahat itukah aku? Mau dipinjemin kaca mbak? Paketu juga bilang Bu Wakil tuh orangnya egois. Papan pula. Kaguya kelihatan marah, tapi tiba-tiba dipuji Kaguya tuh baik dan lucu. Soalnya Miyuki sadar ada Bu Wakil nguping mereka. Sekali lagi Miyuki ngeyakinin si murid buat cepetan nembak. Tinggal sisa Chika sama Kaguya di luar ruang OSIS. Kamu kenapa? Enggak kok, enggak apa-apa. Akhirnya si cowok beneran nembak dan bisa jadian. Kaguya juga jadi ngebaik-baikin Miyuki seharian. Miyuki kalah di perang kali ini soalnya udah bikin Kaguya salting. Terus ada majalah remaja hasil rampasan kepala sekolah. OSIS disuruh ngebuang majalah itu. Chika kepo sama isi majalahnya dan seketika langsung histeris. Ih, apa itu? Miyuki jadi ikut penasaran. Kaguya baca sih isinya cuma banyak orang yang punya pengalaman pertama sejak SMA. Dari 3 murid SMA, pasti 1 orang pernah ngelakuinnya. Paketu sama Bu Sekretaris nggak percaya isi majalah itu sih, tapi Kaguya bilang manuk akal. Ditambah lagi Bu Wakil juga bilang pernah ngelakuinnya. Yang lain pada kaget dong. Kaguya sadar nih kalau yang lain nggak punya pengalaman pertama
nama itu. Bisa jadi rencana biar Pak Ketu nambak dia. Pak Ketu nggak pernah gituan sama pacar emang. Miyuki mulai diserang. Sebenarnya banyak cewek yang deketin Miyuki, tapi cewek-cewek yang deketin dia pada sus. Hadiahnya aja aneh-aneh. Makanya Pak Ketu jomblo dari lahir. Alibinya sih nggak ada yang sreg biar Kaguya nggak ngeremehin dia. Buakil bilang lagi, padahal kan Miyuki bisa aja gituan sama adiknya. Jadi sewot dong Pak Ketu. Kaguya juga nambahin kalau dia pernah gituan sama dede bayi. Malahan katanya Chika pernah gituan bareng kucingnya. Enggak. Dari omongan-omongannya Kaguya, Miyuki jadi sadar Buakil salah sangka. Yang dimaksud sama Kaguya tuh ternyata kecupan. Kaguya yang hidup di lingkungan sehat cuma tahu kasih sayang tuh sampai ciuman doang. Dia benar-benar keperangkap di dunia kecilnya. Akhirnya Chika yang bakal ngasih tahu apa maksudnya pengalaman pertama. Diputer, dijilat, dicelupin. Barulah Kaguya ngerti apa maksudnya. Karena salah paham, Kaguya kalah di perang cinta kali ini. Malam harinya Pak Ketu sama Buakil lagi lembur. Udah setengah tahun mereka kerja bareng. Kaguya juga kelihatan lebih friendly daripada waktu pertama ketemu. Buakil emang gak mau nyoba terbuka sama orang lain sih. Berhubung mereka sering kerja bareng, Kaguya mau ngetes nih sejauh mana Miyuki kenal sama dia. Buakil nyiapin satu jawaban. Pak Ketu dikasih kesempatan buat nanya clue jawabannya, tapi Kaguya cuma bisa bilang iya, tidak. Mirip game show makan bulaga. Miyuki yang gak mau kalah nerima tantangannya dong. Perang mereka dimulai dari pernyataan. Bisa disentuh? Iya. Berarti jawaban Kaguya tuh benda nyata. Miyuki terus ngelontarin pertanyaan, cuman dia masih belum bisa nebak jawabannya. Tapi pas nanya suka jawabannya atau enggak, Kaguya langsung tersipu sambil bilang iya. Ditanyain apakah bendanya hidup, dijawab lagi iya. Jadi GR dong Pak Ketu, soalnya semua pertanyaan yang dia lontarin tuh jawabannya adalah Miyuki. Lanjut tanya lagi apakah dia tampan dan berani. Makin kegeeran Miyuki. Asalnya dia mau ngasih jawaban diri dia sendiri, tapi Pak Ketu keingetan sama sikap Kaguya kemarin. Akhirnya Miyuki ngejawab, pasti kucingnya Chika. Jawabannya emang peliharaan si sekretaris. Gak ada yang menang di perang cinta kali ini. Besoknya Kaguya yang lagi diantar pakai angkot ngeliat anak sekolahan pada pergi bareng. Dia iri sih pengen bisa gitu. Doanya langsung dikabulin, soalnya pas mau berangkat ada Godzilla yang masuk ke mesin angkot. Kesempatan lah buat Kaguya pergi ke sekolah jalan kaki. Emang jarang-jarang sih dia bisa kayak gini. Kaguya juga punya maksud lain, yaitu pengen ketemu sama Miyuki di jalan. Rencananya dia bakal lewat jalan yang sama Pak Ketu. Cie senyum-senyum. Nggak jauh dari sana ada bocil yang nangis. Asalnya Kaguya mau langsung pergi biar bisa ketemu Miyuki. Tapi gara-gara si bocil nangis terus, Buakil jadi nenangin dia. Ternyata si bocil nggak bisa nyebrang. Dibantuin dulu sih sama Kaguya, cuman bocilnya minta terus dianterin soalnya nanti nyebrang lagi. Nyusahin aja. Ujung-ujungnya terus dianterin. Si bocil juga cerita punya teman yang namanya Yeti. Manggil saya. Katanya dulu dia pergi sekolah bareng temennya, tapi karena udah naik kelas, jadi pada pergi masing-masing. Kaguya keingetan sama masa lalu dia yang selalu ke sekolah sendirian. Supaya si bocil jadi strong, disaranin lah buat lebih open-minded. Please educate yourself. Kebetulan mereka ketemu teman si bocil dan akhirnya dia pergi sama temennya. Sehat Yeti? Ya nih gue. Kaguya lanjut jalan ke sekolah meski udah hampir telat upacara sih. Cuman yang bikin dia sedih, pengen aja sekali bisa pergi sekolah bareng temen-temen. Lagi-lagi doanya langsung dikabulin soalnya Miyuki tiba-tiba datang. Pak Ketu sama sekali nggak pernah telat. Buat ngejaga nama baik OSIS, jadilah Kaguya diajakin naik sepeda bareng. Full senyum-senyum dong Buakil. Keinginannya pergi bareng teman ke sekolah bisa juga terwujud. Yakin temen doang. Paginya para anggota OSIS lagi nyiapin kostum buat acara. Kaguya disuruh nyoba pakai telinga kucing. Miau. Lucu anjay. Miyuki usaha mati-matian supaya nggak kelihatan terpesona, tapi malah nunjukin ekspresi setan. Kaguya nyangka Pak Ketu nggak suka lihat dia pakai telinga kucing itu. Dicobain lah telinga kucingnya dipakein ke Miyuki. Oh be aja ya. Duh gantengnya. Sama kayak Pak Ketu tadi, Buakil juga full senyum ngelihat Miyuki pakai telinga kucing. Cuman biar Miyuki nggak kegeeran, Kaguya ngegigit bibirnya sendiri supaya bisa ngobrol dengan normal. Sekarang mereka berdua saling jaim soalnya nggak pengen kelihatan seneng. Kaguya pasti bisa nunjukin ekspresi merendahkannya nih yang bikin Pak Ketu kena mental. Apalagi Buakil minta Bu Sekretaris buat motoin Miyuki. Tapi nggak disangka-sangka jika nyuruh Pak Ketu sama Buakil foto barengan. Setelah berbagai pertimbangan, yuk siap-siap foto. Kaguya nantangin balik dengan nyuruh foto pakai 4K. Mereka berdua terus nahan-nahan senyum depan kamera. Senyum kayak bangsa nih. Gara-gara pada berantem, Chika ngambil telinga kucing mereka. Seketika Pak Ketu Buakil sadar dan mereka langsung salting. Yang kalah di perang cinta kali ini tuh Chika yang nyuruh nyobain kostum. Siangnya mereka lagi rapat buat bahas acara sekolahan nanti Senin. Artinya OSIS harus belanja
aja keperluan acara pas weekend. Miyuki kelihatan ogah-ogahan padahal lagi ngebayangin pergi berdua sama Kaguya. Jadinya Chika nyaranin buat main game makan bulaga dan yang kalah harus pergi belanja. Aturan mainnya gampang kok. Tiap orang nulis kata terlarang buat orang di sebelahnya terus bakal dianggap kalah kalau katanya kesebut. Yang ngasih kertas bisa mancing terus biar lawan nyebut kata itu. Ah gampang, Anda kalah. Kertas tadi ternyata tulisannya ah gampang. Tutorialnya udah beres dan sekarang lanjutlah ke game beneran. Pak Ketu mikir keras supaya dia pergi belanja sama Kaguya, yang berarti Bu Sekretaris harus dibiarin menang. Langsung deh mereka nyiapin kata-kata buat ngalahin lawan. Bu Sekretaris mulai mancing di game ini dengan gaya nyanyi koplonya. Kamu sehat? Ternyata sambil nyanyi apa tuh? Chika mancing-mancing Kaguya. Ngomong mbak, ngomong kayak Kaguya senyum doang biar nggak salah sebut, dimarahin sama Miyuki. Dari situ barulah Kaguya beneran ikutan main. Kaguya harus dipancing nyebut kata suka supaya kalah. Chika dimanfaatin nih buat mancing Bu Wakil, tapi jadinya Bu Sekretaris malah curhat. Katanya dia nggak pernah diajakin ikutan ngegosip sama temen-temennya. Kadang-kadang juga nggak diajak main bareng. Kaguya jadi sedih ngedengar ceritanya. Kaguya benci aku nggak? Aku suka-suka aja kok. Boom! Kaguya baru sadar udah kepancing nyebut kata terlarang. Licik njir. Miyuki memang pengen belanja barang Kaguya, tapi jadinya dia nggak mau kalah begitu aja dari Chika. Mulai sekarang aku akan serius. Boom! Pak Ketu langsung kalah soalnya ternyata kata terlarangnya tuh serius. Kata barusan ditulis Kaguya yang berarti Miyuki kalah di perang kali ini. Malamnya Kaguya lagi uring-uringan nunggu SMS dari Miyuki buat rencana belanja besok. Dia gengsi kalau SMS duluan. Kaguya bilangnya sih dia sama Pak Ketu nggak ada hubungan apa-apa. Jadi pelayan Kaguya yang namanya Hayasaka nanyain kalau Miyuki pacaran sama yang lain gak apa-apa. Mulutnya tolong dijaga ya mbak. Tiba-tiba ada pesan masuk yang ternyata dari Bu Sekretaris. Swing. Panas-panas. Bu Wakil bener-bener nungguin SMS dari Miyuki. Biar masalahnya cepat beres, Hayasaka langsung nelpon Miyuki dan nyuruh Kaguya ngomong. Halo, dengan siapa di mana? Di mana-mana hatiku senang. Ternyata yang angkat tuh ayahnya Miyuki. Dikasihin lah teleponnya ke Pak Ketu yang lagi santuy di kamar mandi. Bejir! Mereka lanjut ngobrolin rencana buat besok sih. Si mbak pelayan ngasih kode buat terus ngomong, tapi teleponnya keburu dimatiin gara-gara gugup. Kaguya jadi nyesal sendiri. Cuman ada SMS dari Miyuki yang isinya jangan lupa berdoa sebelum bobo ya. Perang cinta ini dimenangin Kaguya karena Miyuki peduli sama dia. Sayangnya besok turun hujan deres. Kaguya tetap pengen pergi tapi dilarang Hayasaka. Ujung-ujungnya rencananya di cancel sih, padahal Miyuki nungguin sampai kehujanan. Untung HP-nya waterproof. Biarpun begitu, acara di sekolah bisa dilaksanain dengan lancar. Acaranya tuh penyambutan pertukaran murid dari Perancis. Bisa bahasa Perancis cuy. Bonjour, je m'appelle Kaguya. Kalau Pak Ketu, Roysan. Sosokan bisa lah Pak Ketu yang sebenarnya dia bawa kamus di saku. Tiba-tiba datang murid Perancisnya apa? Miyuki bingung balas pakai bahasa Perancis. Thank you for inviting us to this magnificent party. Chika juga fasih ngobrolnya. Miyuki mikir jadi cuman dia di sini yang gak bisa bahasa Perancis. Dia takut diajak sama yang lain, apalagi jangan sampai Kaguya tahu. Ternyata ini tuh rencana kepala sekolah buat buktiin kemampuan Miyuki jadi ketua OSIS. Dites lagi lah Miyuki sama murid dari Perancis yang dikenal julid. Si cewek terus ngejek-ngejek Pak Ketu pakai bahasa Perancis, sedangkan jawabannya Miyuki, banjur, merci, très bien. Kepala sekolah terkaget-kaget sama ketenangan Miyuki. Si julid mulai lagi hinaan kasarnya, tapi tiba-tiba Kaguya ngeberhentiin dia soalnya dari tadi ngedenger Pak Ketu diledekin. Diledekin balik lah sama Bu Wakil. Si julid nggak kuat dan langsung kabur. Dia bener-bener takut sama Kaguya. Bu Wakil juga ngeh dia berlebihan, cuman perang antar murid barusan dimenangin sekolah Jepang. Kaguya masih sedih sampai acaranya beres soalnya udah toksik. Tapi Miyuki bilang makasih ke Kaguya karena udah ngebelain. Pertarungan cinta kali ini dimenangin sama mereka. Besok paginya di ruang OSIS ada murid cewek datang minta saran ke Bu Wakil. Katanya kan OSIS bisa jadi tempat curhatnya murid-murid. Kaguya sih oke-oke aja, tapi begitu tahu si cewek mau curhat percintaan, salah besar kau deh. Si cewek lanjut cerita masalah yang lagi dihadapin sama dia, yaitu ada murid cowok tiba-tiba nembak padahal ngobrol aja jarang. Makanya mungkin sebaiknya diputusin aja. Oh jadi yang gini nih yang suka mainin cowok. Si cewek bilangnya nggak benci juga sih sama cowoknya. Kaguya nyaranin coba lihat sisi baik dari pacarnya. Misalnya dilihat dari kerja kerasnya, ketekunannya, kebaikannya, atau tatapannya yang tajam. Bu Wakil ngomongin diri sendiri ya. Lupain aja yang tadi. Kaguya lanjut ngasih saran tapi jadinya nggak sengaja malah ngomongin dirinya lagi. Tiba-tiba datang Chika yang dari tadi nguping gibahan mereka. Gayanya emot dingin banget soalnya pakai topi Thomas Lebeu. Bu Sekretaris ngambil alih sesi curhat mereka. Mereka disuruh ngebayangin orang yang disuka pas deket sama cewek lain. Kalau pada
pada cemburu, apalagi cemburunya tuh cemburu. Artinya kalian emang punya perasaan suka. Kelihatan banget Cika bisa ngasih saran lebih baik dari Kaguya. Bu Akil yang gak mau ngalah nyaranin si cewek buat belajar dari Romi dan Juleha. Romi dan Juleha saha, harus ada yang lawan sehingga mereka bakal berjuang buat cinta. Kalau kata Cika, lawannya tuh masyarakat itu sendiri. Banyak ketimpangan sosial dan ketidakadilan yang harus kita lawan bersama-sama. Si cewek beneran kecucu otak sama bu sekretaris dan langsung pergi. Jelas Kaguya khawatir takutnya bakal ada hal aneh-aneh. Tapi tenang aja kok, soalnya si cewek sama pacarnya ngelawan masyarakat dengan ngegalang dana demi kedamaian bumi. Ternyata cowoknya tuh murid yang pernah minta saran ke Pak Ketu. Jadi tenang deh Kaguya. Nggak disangka Miyuki ada di sini, ngebantuin murid-murid yang lagi ngegalang dana. Ngelihat sikap baik sama pedulinya Pak Ketu, Bu Akil jadi tersipu-sipu yang bikin Kaguya kalah di perang cinta kali ini. Pulang sekolah, Miyuki lagi latihan voli buat pelajaran olahraga. Di balik sosoknya yang berwibawa, Miyuki jelek banget kalau main voli. Kalau urusan fisik masih kuat lah, sedangkan kalau main voli, refleksnya bener-bener jelek. Bisa gawat seandainya kelemahan Pak Ketu ini ketahuan sama yang lain. Apalagi jangan sampai ketahuan Bu Akil deh. Om lagi apa om? Begitu. Udah panik Miyuki gara-gara ketahuan cupu main voli. Tapi begitu ngelihat Cika bisa nge-servis dengan bener, Miyuki langsung minta tolong buat diajarin. Disuruh nyoba servis bola. Heya, woya, geplak, cupu betan. Kata Cika sih Miyuki selalu nutup mata pas mau mukul bola. Dari rekaman HP aja emang kelihatan Pak Ketu selalu merem. Dimulailah latihan berat dari Cika supaya Miyuki bisa nge-servis bola. Twing. Latihannya berat banget sampai ke bawah mimpi. Bola adalah teman. Pak Ketu terus latihan sampai bikin Cika khawatir, tapi dia nggak mau nyerah. Sampai akhirnya Miyuki bisa juga nge-servis bola dengan GG. Sekarang ajarin ngoper ya. Akhirnya hari olahraga tiba juga. Miyuki udah bisa main volley dengan benar dan bikin semua murid terpesona. Semua ini berkat Cika hingga bu sekretaris penuh luka. Lihat itu anak aku. Oh, perang kali ini dimenangin sama Miyuki Cika. Hari ini tugas sosis mereka udah selesai, tapi turun hujan lebat. Musim hujan gini emang cocok buat bikin rencana perang cinta baru. Bisa romantis aja gitu kan, sepayung berdua. Pak Ketu Bu Akil pasti nggak akan ngelewatin kesempatan. Cuman pas sudah pada ngumpul depan sekolah, payung kelupaan. Mereka berdua bilang nggak bawa payung. Sebenarnya ada di tas masing-masing sih, tapi mereka nggak pengen jadi orang yang ngajak. Kaguya bilang supirnya nggak bisa ngejemput gara-gara ban angkotnya bocor. Kalau alasannya Miyuki, dia nggak lihat ramalan cuaca. Yang bisa mereka lakuin sekarang tuh ngebuktiin salah satu dari mereka bawa payung. Pak Ketu nyoba ngebongkar kebohongan Bu Akil, tapi dia kurang bukti. Beda sama argumennya Kaguya. Kalau Miyuki nggak lihat ramalan cuaca, harusnya hari ini dia bawa sepeda ke sekolah. Kebohongannya Pak Ketu langsung ketahuan karena emang Kaguya punya persiapan yang lebih matang. Mulai dari ngecek ramalan cuaca, ngebocorin ban angkot, sampai ngecek sepeda Pak Ketu. Tinggal selangkah lagi Kaguya menang, tapi tiba-tiba Cika datang nawarin payung. Dadah. Rencana Kaguya bener-bener hancur. Kepaksa dia nawarin payung tadi buat dipakai Miyuki. Pak Ketu juga pasrah sih dan jadinya ngajakin buat sepayung berdua. Bu Akil seneng, Pak Ketu juga happy. Perang cinta kali ini dimenangin sama mereka berdua. Terus kita kenalan sama karakter baru yang namanya Ishigami si bendahara OSIS. Kelihatannya sih emo wibu penyendiri gitu, tapi sebenarnya dia tuh jenius. Apalagi kalau urusan ngolah data. Makanya Miyuki ngangkat dia jadi bendahara meski masih kelas 10. Cuman tiba-tiba Ishigami mau ngundurin diri. Alasannya pengen keluar OSIS tuh dia takut sama Kaguya. Tepatnya di bulan kemarin si bendahara nemu tiket diskonan gitu. Asalnya mau dipakai Kaguya buat rencana perang cinta, tapi malah keambil sama Ishigami. Mode brutalnya Kaguya langsung nyala dong. Kalau bilang nyawa melayang. Di minggu kemarin juga ada kejadian serupa. Bu Akil suka Pak Ketu ya. Kamu bilang apa sih? Padahal Ishigami mikir mereka pasangan romantis. Jadinya dia mau bilang Pak Ketu di friendzone Kaguya. Seketika itu juga si bendahara ngerasain kebrutalan Bu Akil. Dan tiba-tiba Ishigaminya ada. Stop mbak nyebut mbak pergi sana. Sebenarnya senjata Kaguya bohongan kok. Soalnya dia lagi ngebantuin klub drama. Maafin aku ya. Lucu juga. Perangkap bro, itu perangkap. Mereka makin takut pas ngeliat Cika yang penuh darah. Yang aslinya tuh buat drama juga. Akhirnya Miyuki bilang Ishigami terlalu parno. Disuruh lebih percaya lagi sama temen-temen. Cuman kalau dideketin Kaguya yang pakai senyum sadis, apalagi nyuruh Ishigami jangan keluar OSIS, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Jadinya Ishigami kalah di perang cinta kali ini. Siangnya bu sekretaris mau main tes psikologi. Kalau ada kandang kucing di depan kamu, bakal muat berapa anak kucing ya? Buat 9 biji
kali ya. Cie pengen punya anak 9. Pertanyaan barusan tuh salah satu dari banyaknya tes psikologi. Tes yang ngegali alam bawah sadar. Cika fanatik banget sama tes ginian sampai Isigami juga disuruh ikutan. Terus pertanyaan selanjutnya, kamu lewat lorong gelap, tiba-tiba ada yang nepuk pundak. Siapakah yang nepuknya? Pilihan ganda aja boleh, ketua goblok. Bu sekretaris kelihatan senyum-senyum padahal Kaguya lebih senyum daripada dia. Bu wakil udah tahu jawaban tes ini tuh orang yang disuka. Sebelumnya dia udah nebak Cika pengen main tes psikologi. Makanya Kaguya latihan segala soal tes itu supaya bisa ngasih jawaban yang paling tepat. Yang nepuknya kamu aja deh. Aku? Malu aku tuh. Isigami malah mikir yang gelap-gelap kayak dikejar sama Kaguya. Saya yang nepuknya Bu Wakil. Lah, Isigami suka aku. Tapi langsung ditolak dalam hati sama Bu Wakil sih. Tinggal giliran Miyuki yang belum jawab. Tadinya mau jawab yang nepuknya tuh Kaguya. Cuman ngeliat ekspresi Cika yang sus sama kemungkinan ini buat dijadiin perang sama Kaguya. Jadinya Pak Ketua ngejawab yang nepuknya tuh adiknya dia. Baru dibilangin lah tes psikologi ini artinya ngecek orang yang disuka. Yang kagetnya malah Isigami soalnya tadi ngejawab Kaguya. Apa lo lihat-lihat? Kaguya setan, Kaguya setan, Kaguya setan. Beres Isigami balik duluan, mereka masih lanjut main tes psikologi tapi soalnya diambil dari internet. Biar Cika bisa ikutan juga gitu. Bu Wakil sama sekali nggak ngira kemungkinan ini. Kalau ada ladang bunga yang bebas ambil bunga, mau ambil sebanyak apa bunganya? Aku ambil yang paling cantik aja. Aku mau bikin buket bunga. 1 truk ya guys ya buat dijual. Ih miskin. Kaguya ngecek jawabannya duluan yang ternyata artinya tuh seberapa besar cinta yang bakal dikasih seseorang. Ya mundur mundur mundur. Debrus. Bu Wakil langsung nutup dan bilang tes psikologinya nggak guna. Miyuki kalah di perang cinta kali ini soalnya bikin Kaguya salting. Terus pas pulang sekolah, Hayasa kasih pelayan yang aslinya satu sekolah sama Kaguya nyuruh teman-temannya pulang duluan. Sementara dia ngejemput majikannya di ruang OSIS. Kaguya agak sinis sih ngeliat stylenya si pelayan yang terlalu ngejreng. Cuman katanya biasa aja kok. Wajar lah cewek pengen kelihatan cantik. Kaguya malah disaranin coba fashion atau seenggaknya pakai kutek supaya ucul-ucul gitu. Bu Wakil lumayan tertarik. Siapa tahu bisa narik perhatiannya Pak Ketu. Besoknya beneran kuku Kaguya udah pinky-pinky pici-pici. Cuman Bu Wakil emang gak biasa banget jadi modis gini. Takutnya Miyuki malah jadi ilfil sama dia. Di ruang OSIS Cika mau nanya soal dokumen. Kelihatan Kaguya nyembunyiin tangannya. Langsung bisa nebak sih Bu sekretaris kalau Bu Wakil pengen ngeliatin tangannya ke Pak Ketu. Jadilah Kaguya alibi nanya dokumen tadi ke Miyuki. Dokumen ini gimana Pak? Sebenarnya Miyuki sadar sama kuteknya Kaguya. Cuman dia nggak tahu apakah harus ngerespon itu atau enggak. Takutnya malah dianggap pelecehan. Gak lama kemudian Isigami ngomen Cika yang ganti kondisioner. Tahu dari mana? Baunya beda. Alamak najisnya. Pak Bendahara langsung kena mental dan izin buat dog out. Aku mau berbuat baik malah dikatain menduk saya. Makin takut lah Miyuki buat ngomentarin Kaguya. Atau mungkin aja dia cuma malu-malu. Akhirnya pas mereka bubaran, Kaguya nggak jadi. Mereka berdua malu-malu tapi Kaguya lah yang menang di perang cinta kali ini. Udah kisah cintanya begini. Besoknya Miyuki didatengin lagi sama murid yang mau konsul cinta. Jomblo dari lahir aja belagu. Pak Ketu juga grogi sih, kebingungan kalau ditanyain cinta terus. Semoga masalahnya nggak terlalu ribet. Kelihatan Kaguya ngintipin lagi. Ada masalah apa anak muda? Aku pengen pegangan tangan. Aku udah bulan-bulanan pacaran nih, udah sering jalan berduaan juga tapi nggak pernah pegangan tangan biar lope-lope gitu. Kaguya nganggepnya itu bukan masalah yang harus dikonsultasiin ke ketua OSIS. Tapi Miyuki sendiri, gampang lah itu. Kalau masalah kayak tadi masih bisa diakalin sama Pak Ketu. Semua hubungan itu perlu bertahap. Kalau pengennya pegangan tangan, Miyuki ngasih saran pakai kapal feri, mandangin indahnya senja dan langsung aja tangannya dipegang. Mikir gue, Dari mana duitnya? alhasil Miyuki ngajakin kerja part-time. Pak Ketu juga bilang kalau mau pakai kapal feri harus punya SIM, yang artinya perlu duit lagi. Solusinya dari Pak Ketu kerja part-time. Si murid cowok cerita masalah lain yaitu tangannya sering keringetan. Takutnya pacarnya jadi ilfil. Makanya ayo kerja part-time. Semangatnya Pak Ketu buat ngajakin kerja part-time bikin panas seluruh Jepang. Akhirnya si murid cowok jadi mikir kalau dia mau pegangan tangan harus kerja part-time. Untungnya sebelum berhasil diajakin MLM, datang Cika si detektif cinta. Kaguya juga dipaksa buat ikutan. Jadi apa masalahnya? Jadi gini mbah, dia ini mau pegangan tangan. Saya saranin nyawa kapal feri, bikin SIM sama operasi biar tangannya nggak keringetan. Ya tinggal pegangan tolol. Cika nggak habis thinking sama pikiran cowok-cowok padahal tinggal pegangan tangan aja langsung beres. Yang diperluin si cowok adalah keberanian. Saran dari bu sekretaris barusan bikin si murid cowok sadar sedangkan Miyuki gagal ngedapetin pekerja baru. Pas pulangnya beneran deh si murid cowok bisa pegangan tangan juga sama bebeknya.
Akhirnya yang kalah di perang cinta kali ini tuh Miyuki soalnya gagal dapet downline MLM. Besoknya Miyuki sama Ishigami lagi ngebahas anggaran buat ekskul sekolah. Anggarannya perlu ada yang dipotong soalnya budget dari sekolah juga sedikit. Tiba-tiba Ishigami nyeletuk nih, dia pengen motong semua anggaran ekskul. Ishigami sendiri sadar sih ekskul itu penting, bisa nyegah murid-murid biar nggak menyimpang. Sebenarnya ekskul di sekolah ini dibagi jadi dua kelompok. Yang satu tuh isinya ekskul orang kaya yang punya backingan keluarga, yang satu lagi ekskul-ekskul biasa kayak olahraga. Pasti bakalan famous deh meskipun cuman pemain pengganti. Itu juga jadi alasan kenapa Pak Bendahara benci sama ekskul sekolah. Buat ngubah pola pikir Pak Bendahara, Pak Ketu saranin coba masuk ekskul sekolah. Contoh Chika yang masuk ekskul main game gabut, sedangkan Kaguya masuk ekskul panahan. Kenapa ketawa? Panahan kan nyimpen busur di depan. Kalau itunya gede kan kehalangan. Jadi cocok deh sama Bu Wakil. Hati-hati kalau ngomong Coba aja Bu Sekretaris masuk panahan. Kan nanti boing-boing gitu. Boing-boing-boing. Ishigami. Bundir kaget plak. Chika langsung ngeluapin kemarahannya. Sedangkan Kaguya bilang dia nggak bakalan ngasih maaf buat Ishigami. Gara-gara ini Ishigami izin pulang duluan. Padahal aku berbicara fakta yang sudah valid. Dasar ningen touch yang alergi fakta. Mulai muncul nih wibunya. Cewek-cewek sempat denger anggaran ekskul yang dipotong. Makanya Chika nyogok Pak Ketu biar anggarannya naik. Pak Ketu juga bingung sih soalnya nggak pernah ikutan ekskul. Kesempatan Kaguya buat ngajakin Miyuki cuman keduluan sama Bu Sekretaris. Jadinya sih cewek-cewek pada rebutan biar Pak Ketu masuk ke ekskul mereka. Akhirnya yang menang di perang cinta kali ini tuh Miyuki soalnya kesenangan direbutin cewek-cewek. Sekarang ada Chika sama Kaguya yang lagi ngobrol. Bu Sekretaris senang ngeliat Bu Wakil senyum yang ngedenger ceritanya. Padahal dulu Kaguya dikenal sebagai ratu es yang pendiam. Malahan sempat musuhan sama Miyuki. Cuma Chika yang mau temenan sama dia. Syukur aja Kaguya udah bisa terbuka. Chika pengennya sih bisa ngeliat Kaguya ketawa ngakak. Sayang hal itu susah soalnya Kaguya kan menawan bangsawan gitu. Tapi nggak disangka-sangka pas Bu Sekretaris ngomongin peliharaan kucingnya tiba-tiba Kaguya ngakak brutal. Padahal yang diomongin sama Chika tuh cuman bagian Ternyata Kaguya ini lemah sama bercandaan si Lingkingin. Gara-gara dulunya kurang bergaul sama yang lain. Pokoknya setiap kali Chika nyerempet ke takon, pasti Kaguya ngakak badak. Bu Wakil nggak pengen impiannya Chika yang pengen ngeliat dia ngakak terwujud gara-gara jok si Lingkingin. Ngeliat ini Bu Sekretaris jadi ngeh nih. Kunci. Kondangan. Sayangnya Chika malah keasikan. Ya besti. Kontrakan, kontainer, kondektur, kondek, koneksi, kontraktor, konspirasi, konsol, kontak, kontrol, konten, konteks, kontan, kontribusi, kontroversi. Nggak lama kemudian Pak Ketu datang yang bikin ngakak berhenti. Chika masih belum puas nih. Dia mancing-mancing Miyuki biar bilang kata-katakon. Kaguya nggak akan ngebiarin itu. Dia bakal pakai otaknya sampai ngebul buat nyegah rencana Bu Sekretaris. Makanya setiap kali Miyuki hampir ngomong buru-buru disela sama Kaguya. Jadi kesel sendiri dong Chika sampai nggak sengaja rencananya bikin Pak Ketu ngomongkon ketahuan. Alhasil Miyuki parno sama mereka dan langsung kabur. Dikirain Chika udah puas ngejalin Kaguya, tapi dia masih bilang kata terakhir. Gak disangka Ishigami juga ngedenger obrolan mereka. Akhirnya yang menang di perang cinta kali ini tuh Chika soalnya udah bikin yang lain keok. Besoknya Kaguya yang lagi sendiri di ruang OSIS didatengin sama cewek imut ucul gitu. Bu Wakil aja sampai terpesona. Ternyata murid cewek tadi tuh adiknya Miyuki yang jadi ketua OSIS di SMP. Sekolah mereka deketan sih. Makanya kadang-kadang bocil-bocil SMP minta saran ke seniornya. Tadinya adiknya Miyuki mau nyari si kakak buat minta revisi dokumen OSIS dia. Sayang Miyuki lagi rapat hebat sama ekskul-ekskul lain. Jadilah Bu Wakil punya rencana ngedeketin si adik biar Pak Ketu jatuh cinta sama dia. Cuman waktu ngerevisi dokumen muncul Ishigami yang ngasih solusi lebih bagus. Udah nggak akan kalah Pak Bendahara kalau ngomongin data. Makanya Kaguya ganti rencana, yaitu pengen jadi temennya si adik. Jalan-jalan bareng, main ke rumah Miyuki, bisa akrab sama ayahnya. Bener-bener impian Kaguya. Pokoknya Kaguya pengen ngejadiin adiknya Miyuki sebagai bestie. Tiba-tiba datang Chika yang ternyata udah kenal sama si adik. Malahan sampai punya gaya sambutan rahasia. Katanya adiknya Chika tuh temenan sama adiknya Miyuki, makanya bisa akrab. Ngeliat ini Kaguya dendam ke sumat. Yang gak nyangka orang yang dikira sahabatnya berani-beraninya nusuk dia dari belakang dan ngegagalin rencananya. Minggu jalan-jalan yuk. Ayo, Kaguya mau ikut. Hayu. Chika bener-bener bestie terbaik. Tugas siapa yang revisi siapa. Malamnya Miyuki nanyain kesan si adik ketemu anggota OSIS. Ada seru-seru sih, cuman dia jadi grogi kalau ada di deket Kaguya. Bilang apa? Kakak
Alhasil adiknya Miyuki kalah di perang cinta kali ini. Balik lagi ke sekolah, katanya ujian akhir sekolah udah deket. Jika kelihatan nggak peduli sih, jadilah Miyuki nyeramahin jangan belajar pakai sistem kebut semalam. Soalnya Pak Ketu pakai sistem kebut 10 malam. Sebagai ketua OSIS, harga diri dia dipertaruhin di ujian akhir. Nilainya nggak ada yang boleh ngelebihin dia. Yang mikir gitu bukan Miyuki aja, tapi Kaguya yang pengen kelihatan perfect. Nggak rela dia kalau kalah dari orang lain. Cuman kalau urusan akademik, Miyuki selalu jadi rajanya. Nggak lama kemudian, Ishigami izin pulang duluan dengan alibi belajar di rumah. Yang sebenarnya dia mau beli game baru. Pak Bendahara udah yakin ujiannya jeblok. Jika ikutan curhat tentang mata pelajaran yang susah, cuman kalau di hadapan dua orang ambis ini, Bu Sekretaris malah dihasut supaya enggak belajar. Yang bikin Cika beneran enggak belajar. Ya ampun Mbak, kok polos banget sih Mbak. Beberapa hari kemudian, ujian akhir sekolahnya dimulai juga. Cika grogi nih gara-gara enggak belajar. Pak Ketu juga sebenarnya grogi karena martabak dia dipertaruhin dengan tulisan di atas kertas. Dia udah belajar mati-matian biar nggak kesusul Kaguya. Ranking 1 di sekolah tuh satu-satunya prestasi yang bisa dipakai buat ngelawan Bu Wakil. Makanya sekarang Miyuki tumpahin semua di ujian akhir. Yang hasilnya Miyuki tetap ranking 1 dan bisa ngalahin Kaguya. Kelihatannya Bu Wakil kalem sambil muji-muji Pak Ketu, padahal dalam hatinya nangis darah. Begitu juga sama Miyuki yang kelihatannya stay cool. Cuman pas dia udah sendirian, oh ya hoba-hoba hosiat Kaguya kalah. Hasil ujian akhir sekolah bikin Miyuki menang di perang cinta kali ini. Sebenarnya alasan Kaguya nggak ranking 1 tuh bukannya kalah pinter, tapi dia kurang belajar karena ngajarin Ishigami. Katanya Pak Bendahara bakalan tinggal kelas kalau nilai ujiannya jelek lagi. Kaguya yang denger itu ngajak Ishigami ngobrol berdua. Nggak bisa di sini aja, wajarlah Ishigami panik. Firasatnya ternyata benar soalnya dia dikurung di ruang gelap sama Kaguya. Jangan macam-macam ya dek, siksaan buat Ishigami nggak sampai di situ aja. HP sama gamenya Ishigami disita Kaguya. Dan lebih parahnya lagi, dia disuruh belajar matematika sambil nyemilin ikan. Beberapa jam lewat, mulai ada perkembangan nih. Kaguya nyuruh lagi Ishigami belajar besok-besok. Cuman pastinya Ishigami selalu nyoba kabur, yang sayangnya bisa dikejar sama Kaguya. Hingga akhirnya Ishigami nyerah dan mau belajar. Kaguya juga akhirnya cerita tujuan dia tuh nggak pengen Ishigami tinggal kelas. Itu doang? Iya itu doang. Bu Wakil ternyata baik ya. Kamu kira saya apa? Tiba-tiba ada dua murid yang gibahin Ishigami. Kaguya yang ngedenger itu langsung nyamperin mereka. Bukan jadi nyamperin. Udah kamu bilang sana. Bu Wakil mending jangan deket-deket Ishigami deh. Dia kan wibu bau bawang. Terima kasih ya perhatiannya, tapi saya nilai Ishigami orangnya baik loh. Dih nggak asik. Kamu sih tadi ngobrol keras-keras. Dari pembelaan Kaguya barusan, Ishigami jadi hormat sama Kaguya. Dia juga mutusin bakal serius belajar. Nggak disangka Miyuki ngeliat dua anggota OSIS ini yang makin akrab. Hasilnya nilai ujian Ishigami agak mendingan, tapi kalau di mata Bu Wakil, nilai apaan ini ya? Udah diajarin siang malam cuman dapet segini doang. Ishigami langsung takut lagi sama Bu Wakil. Miyuki senyum-senyum aja sih ngelihat mereka. Senyum ngelihat Kaguya yang mau berkorban demi orang lain. Akhirnya Miyuki yang kalah soalnya nggak ngapa-ngapain. Terus ada hujan badai pas pulang sekolah. Cika aja ketakutan waktu ada petir. Katanya udelnya bisa lepas kalau ngedenger petir. Konsepnya gimana ya Mbak? Dibantuin deh telinganya ditutupin sama Kaguya. BTW Miyuki jadi keingetan sesuatu. Jadwal kereta buat pulang diperiksa yang ternyata layanan keretanya berhenti. Jadi nggak bisa pulang sekolah sih dia, tapi jadi kesempatan bagi Bu Wakil buat ngajak pulang bareng. Cuman dia keingetan situasi gitu tuh bakal kayak ngedate berdua di dalam mobil. Alhasil Kaguya nggak mau ngajak Miyuki kecuali kalau Pak Ketu yang minta duluan. Nggak disangka jemputannya Cika udah dateng. Bu Sekretaris mau nawarin bareng tapi keburu dijailin lagi sama suara petir. Buru-buru disuruh pulang duluan lah Cika. Sekarang gangguannya udah hilang, tinggal bikin Miyuki biar nebeng. Pak Ketu bukannya ada kerja part-time ya hari ini. Masa mau bolos sih? Kalau badai gini mending nebeng orang kan? Miyuki kabur ke toilet buat mikir. Lagi mikir-mikir mending bayar taksi atau nebeng Kaguya. Sayangnya ternyata kereta udah jalan lagi. Tinggal ada satu cara supaya Pak Ketu nggak lihat berita barusan. Kaguya ngambil baterai kosong. Baterai HP-nya Miyuki buru-buru diganti sehingga Pak Ketu mikir habis baterai. Kaguya juga buru-buru pergi soalnya jemputannya udah dateng. Sebenarnya dia nungguin di depan sekolah sih. Kemungkinan besar Pak Ketu bakal mohon-mohon buat nebeng. Sial, Miyuki lebih barbar dari perkiraan Bu Wakil soalnya dia milih nerobos badai pakai sepeda yang bikin Kaguya kebasahan. Gara-gara itu Bu Wakil jadi demam dan gak masuk sekolah. Cika bilang pengen ngejenguk soalnya Kaguya bakal kelihatan kayak bocil kalau demam. Miyuki juga jadi kepikiran aneh-aneh. Tadinya disaranin buat ngejenguk bareng-bareng, tapi Ishigami bilang gak baik kalau datangnya rombongan. Jadilah Bu Sekretaris ngajakin main kartu buat nentuin siapa yang pergi. Gamenya nyocokin gambar kartu. Yang ketahuan curang nilainya bakal dikurangin.
Cuman sebelum gamenya dimulai, ini angkakan di belakang kartunya. Mau corong otak dikit gue. Akhirnya gamenya diulang pakai kartu yang lain. Main kayak biasa sih mereka. Miyuki nggak mau ngalah soalnya pengen gangguin Kaguya. Chika nggak bakal diem aja. Tiba-tiba dia mindahin kartu yang bikin semuanya jadi kebingungan. Cuman besekretaris yang berhasil nambah poin. Kalau gini terus bisa-bisa Miyuki yang kalah. Ishigami letuk nih. Kemarin dia ngeliat Kaguya hujan-hujanan kayak nunggu orang di depan sekolah. Miyuki baru ngeh kalau kemarin tuh dia ngelewat depan Kaguya dan bikin Bu Wakil kehujanan sampai demam. Pokoknya dia harus menang di game kartu ini buat nebus kesalahannya. Miyuki sadar nih gerak-geriknya Chika aneh. Gak perlu waktu lama supaya rahasia kartunya kebongkar lagi, soalnya Pak Ketu bisa menangin gamenya. Triknya tuh kartu yang sama bakal diarahin ke kartu yang lainnya. Makanya Chika sengaja mindah-mindahin kartu. Langsung diejekin habis-habisan sama Ishigami sampai kena mental. Beres ini tinggal gilirannya Miyuki ngejenguk Kaguya. Rumahnya yang segede Alaihim bikin Pak Ketu pelangap-pelongo. Mana ada pelayannya lagi. Ini bingkisan aja buat Kaguya. Titip salam aja. Dasar cowok effortless. Udah buruan masuk sana. Begitu kamarnya Kaguya dibuka, Bu Wakil udah bikin kamarnya berantakan. Emang beneran kayak bocil deh Kaguya kalau lagi demam. Dia juga baru sadar Miyuki datang ngejenguk. Pak Ketu ngapain di sini? Mau apa ke sini? Mau tinggal bareng di rumah ini ya? Nggak gitu juga Rohman. Pokoknya Kaguya yang sekarang tuh cerminan dari diri Kaguya yang sebenarnya. Bu Wakil emang bangun tapi dia nggak bakal inget apa-apa selama demam. Arah obrolannya kok aneh ya? Hayasaka juga ninggalin Pak Ketu sama majikannya sambil bilang nggak akan ada orang yang masuk ke sini dalam 3 jam ke depan. Jadi jangan mikir aneh-aneh. Akhirnya Miyuki dikasih tugas buat ngejagain Bu Wakil. Nih aku bawain makan siang gratis. Kembang api. Si anjir beneran jadi bodoh. Mau segimana susahnya diajak ngobrol, Pak Ketu tetap ngerasa bersalah soalnya udah bikin Kaguya demam. Tiba-tiba Kaguya minta maaf karena udah bikin khawatir banyak orang. Oleh karena itu, sini deh bentar. Kaguya langsung narik Miyuki buat nemenin dia. Pak Ketu keingetan sama omongan Hayasaka dan dia nggak bisa nahan diri lagi buat tidur. Stay halal ya bro. Malamnya demam Kaguya udah turun. Miyuki yang ada di sebelahnya langsung didorong. Maki-maki dikit padahal jelas salah siapa. Miyuki juga buru-buru pergi. Ternyata dari awal Hayasaka merhatiin mereka. Nggak ada apa-apa sih soalnya Pak Ketu emang tidur beneran. Tapi ini bakal jadi rintangan buat hubungan mereka ke depannya. Sebenarnya abis itu mereka udah saling maaf-maafan. Cuman ternyata Kaguya masih nyimpen dendam sama Pak Ketu. Bukan gara-gara tidur barengan tapi gara-gara nggak terjadi apa-apa. Kamu pastinya Miyuki ngerasa dirinya dibenci. Alhasil dua murid paling elit di sekolah ini jadi pada musuhan. Belum lagi ada insiden lain gara-gara kue dari kepala sekolah. Kuenya cuma dikasih 2 ekor. Ishigami dibolehin buat makan 1, sedangkan yang satu lagi Kaguya kasihin buat Miyuki. Nggak usah buat Bu Wakil aja. Nggak apa-apa Pak Ketu. Buat kamu aja. Buat bapak aja. Dibilang buat kamu ya buat kamu. Kok malah nyolot sih si anjing. Berantem mereka ternyata makan waktu lama. Malahan sampai sejam juga belum beres. Yang bikin Pak Bendahara jadi ngerasa bersalah. Kalau saja aku tidak memakan kue yang tadi. Buat tenangin para petinggi, Ishigami inisiatif manggil Chika sebelum berantemnya makin hebat. Sebenarnya ada alasan sih kenapa Miyuki mau ngasihin kue buat Kaguya. Dulu waktu mereka pertama ketemu, Kaguya yang masih jaim pernah bilang kalau dia suka sama kue. Makanya Pak Ketu mau ngasih dia kue. Omongan Miyuki barusan bikin Bu Wakil jadi MMK. Kaguya juga punya alasan yang sama kok. Dulu waktu lagi ngedekor suasana Natalan, Pak Ketu bilang selalu kerja meskipun lagi libur Natal. Malahan gak pernah nyobain kue Natal. Makanya Bu Wakil pengen ngasih kue barusan buat Miyuki. Omongan Kaguya barusan bikin Pak Ketu MMK juga. Karena gak ada yang mau ngalah, jadinya pada mau saling suap-suapan. Hampir pada korupsi kok. Suap-suapan cuman keburu datang Chika yang tiba-tiba ngabisin kue mereka. Gara-gara Chika, Kaguya sama Miyuki kalah di perang cinta kali ini. Siangnya Kaguya mau konsultasi ke si murid cewek di cerita sebelumnya yang udah pegangan tangan sama bebebnya. Mau cerita aja gimana cara ngehadapin lawan jenis. Ternyata Miyuki juga sama, tapi dia curhatnya ke Ishigami. Serahkan saja padaku yang ahli dalam hubungan asmara. Cuma di dalam game aja sih. Pada mulailah sesi konsultasi cintanya. Ini cerita temen aku sih. Pasti cerita Bu Wakil. Jadi temen aku tuh waktu demam dijenguk sama cowok. Temen aku nggak inget apa-apa, tapi sempat bobo bareng. Tapi nggak ada apa-apa juga sih. Wah, kurang ajar banget itu cowok. Sedangkan responnya Ishigami, cowok najis sok suci, dia yang ngajak dia yang playing victim. Cerita-ceritanya terus lanjut sampai diceritain Kaguya sama Miyuki udah maaf-maafan. Cuman si murid cewek nggak setuju insiden itu selesai dengan kata maaf atau klarifikasi doang. Begitu juga sama Ishigami. Biarkan aku saja yang melawan cewek sok suci itu. Alah, kayak yang berani aja lu. Cuman dalam hati Kaguya sebenarnya dia nggak permasalahin urusan bobo bareng. Kesal aja gitu dirinya nggak diapa-apain. Akhirnya sesi curhat nggak ngasih solusi. Masalah Miyuki Kaguya emang harus diselesain sama mereka
mereka sendiri, barulah sekarang Pak Ketu ngaku kalau dia tuh udah macem-macem waktu Kaguya tidur, yaitu nyentuh bibirnya Kaguya. Penonton kecewa. Dari pengakuan barusan, Kaguya ngebales perbuatan Miyuki yang bikin mereka jadi impas. Jadi besok-besok jangan pada diem-dieman lagi. Bu Wakil langsung ngacir gara-gara grogi, sedangkan Pak Ketu juga jadi patung yang bikin mereka menang di perang cinta kali ini. Gak kerasa tugas-tugas sosis mereka udah beres, yang berarti bisa liburan musim panas. Dokumen jangan dilempar-lempar dong. Ya bapak yang buang-buang. Mereka jadi kepikiran lagi, mending liburan kemana? Obrolan sebelum-sebelumnya kan gagal gara-gara Cika ngajak liburan ke gunung yang punya aura suram. Berhubung liburan musim panas sudah deket, sekaranglah waktu yang tepat buat nyusun rencana liburan. Harus dipikir bener-bener. Jangan sampai cowok-cowok keasikan push rank sedangkan cewek-cewek sibuk belanja. Dan kayak biasa Miyuki nggak mau ngasih ide liburan duluan soalnya nggak mau dianggap remeh sama Kaguya. Taktik yang bakal dipakai pasti mancing-mancing bu sekretaris. Yang sialnya Cika udah punya rencana liburan sendiri ke Hawaii selama seminggu. Si sahabat kaget dong sampai-sampai nggak bisa mikir. Mungkin Miyuki kepaksa jadi orang yang ngajakin anggota OSIS liburan bareng. Pakai tuh terus mikir sampai besar kepala buat nyari cara lain supaya dia nggak diremehin sama Bu Wakil. Untungnya Ishigami juga pengen liburan bareng sama anggota-anggota OSIS. Dia yang kelas 10 sendirian bakal ngerasa kehilangan kalau ditinggal kakak-kakak kelasnya. Makanya Pak Bendahara pengen bikin kenangan indah di liburan musim panas sekarang. Tiba-tiba Cika juga ikutan setuju buat liburan bareng. Apalagi kalau bisa lihat duar-duar bareng yang jadi favoritnya Kaguya. Cuman waktu ngecocokin jadwal, bu sekretaris doang yang jadwalnya tabrakan. Ya udah nggak usah ikut aja. Ucapan penuh faktanya Ishigami barusan bikin Cika nangis dan pergi sambil ngeledekin Pak Bendahara. Tapi dia dipuji sama yang lain kok soalnya berhasil ngegerakin rencana mereka. Perang cinta kali ini dimenangin mereka kecuali Cika yang kabur duluan. Beberapa hari kemudian liburan musim panas datang juga. Ada yang cuma jalan-jalan gaje atau pacaran sama bebeknya. Tapi semua itu nggak berlaku buat Miyuki yang cuma rebahan sama Kaguya yang terus nunggu kabar dari Miyuki. Hayasaka tiba-tiba bilang Pak Ketu sih lagi ngegabut di rumah. Info barusan dia dapat dari X. Aku kok kayak pernah denger ya? X. Ngomongnya hati-hati Sementara si Nona sibuk sendiri, si pelayan mau berendam. Cuman baru kakinya nyemplung, Kaguya muncul dan langsung narik Hayasaka. Ternyata si Nona nggak bisa ngejawab soal kapca buat login. Mungkin Anda robot, emang aslinya dia tuh gaptek banget sih. Nyari informasi aja masih pakai ensiklopedia bukannya AI. Jadilah dibantuin sama Hayasaka sekaligus ngeliatin akun-akun anggota OSIS. Kayak Cika yang ngepost foto-foto di pantai. Ini yang foto profilnya anime. Skip, nggak menarik. Si pelayan balik lagi ke tempat berendam, tapi baru aja mulai rebahan, dia dipanggil lagi sama majikannya gara-gara akun X ke-ban. Alasannya sih dia nggak bisa lihat akunnya Miyuki yang emang pakai tutuh nge-private akunnya dia. Tujuannya biar nggak sembarangan orang bisa ngeliat akunnya. Ibaratnya nggak sembarangan bisa masuk ke rumah Miyuki lah. Cuma orang yang nge-follow Pak Ketu yang bisa lihat. Gak mau dong Kaguya kalau gitu, soalnya dia mikir gini. Pak Ketu buka pintunya Pak Ketu, aku mau lihat Pak Ketu. Kamu benar-benar ingin mengenalku melalui ketikan 140 karakter? Sungguh kasihan sekali kamu. Makanya Kaguya nggak pengen follow Miyuki. Tadinya sama Hayasaka mau langsung diklik aja tombol follow-nya biar cepet. Cuman Kaguya bilang biar dia aja yang nge-follow kalau nggak ada cara lain lagi. Tapi kalau dipikir-pikir, mending aku juga nge-private akun sendiri kan? Alhasil nggak ada yang menang di perang cinta soalnya nggak pada ketemuan. Beda lagi nih sama Cika yang baru balik liburan. Ternyata bu sekretaris sengaja pulang lebih cepat supaya bisa liburan bareng anggota OSIS. Cuman sebelum itu, dia datang ke satu kedai ramen, tapi menu yang dipilihnya tuh ternyata menu rahasia. Cuman penikmat ramen aja yang tahu. Si bapak kantoran pun sampai terkejut. Sayangnya dia masih ngeremehin Cika yang kelihatan kayak cewek biasa. Sebenarnya perlu teknik khusus buat nikmatin ramennya. Kayak nyeruput kuah secara berurutan atau cara makan mie-nya. Cewek imoet kayak Cika pasti nggak akan tahu itu. Sayangnya si tua bangka terlalu ngeremehin dia. Soalnya ternyata Cika bisa bikin mini ramen di sendoknya. Cara itu bikin ramennya lebih enak dari punya si bapak. Dia jadi kepikiran jangan-jangan Cika tuh salah seorang dari ahli kuliner ramen yang masih misterius. Cuman itu semua masih belum cukup sih. Seorang gadis kayak Cika nggak mungkin mau nyeruput ramen soalnya nggak kelihatan anggunli. Apalagi sup ramennya penuh sama bawang. Tapi lagi-lagi mereka salah besar. Cika berani jadi bau bawang dan nyeruput habis ramennya dia. Akhirnya bapak-bapak ini ngakuin Cika tuh ahli ramen sejati yang bikin dia menang di perang kali ini. Masih ngomongin liburan musim panas. Selama liburan ini Miyuki beneran nggak ngapa-ngapain. Liburannya dihabisin buat kerja sama belajar doang. Sama sekali nggak ketemu siapa-siapa. Itu juga yang dilakuin sama Kaguya yang jual mahal. Kamu cuma pelayan berani-beraninya lihat buku catatan majikan ya? Bodoh amat lu ngeselin. Pokoknya dua makhluk gengsian ini pada nggak mau ngechat duluan yang bikin mereka sama sekali nggak bisa ketemu. Miyuki sempat kepikiran ngechat Kaguya sih. Misalnya Kaguya giap. Tapi di delete
dulu. Kaguya dah belum? Tapi di-delete lagi. Gua mau chat apa sih Gara-gara nggak ada kepastian, mereka berdua mutusin buat keluar rumah. Pak Ketu rela panas-panasan pakai seragam soalnya mau datang ke sekolah. Yang emang Bu Wakil juga punya pikiran yang sama. Cuma suasana ruang OSIS yang bisa nenangin dia. Sayang waktu Miyuki nyampe, Kaguya udah nggak ada soalnya keburu pulang duluan. Akhirnya mereka berdua pengen liburan musim panas cepat selesai. Sampai saat ini Kaguya nggak punya kenangan indah waktu musim panas. Dia cuma bisa ngelihat dari jauh bocil-bocil yang bisa main bareng teman-temannya. Sedangkan si Nona harus puas dengan ngelihat beledar-beledor dari balik jendela. Kayaknya di tahun ini juga bakalan sama. Emang dia sama anggota OSIS sudah bikin janji buat lihat dor-dor bareng. Tapi tiba-tiba Kaguya dipanggil keluar kota buat ketemu ayahnya. Padahal begitu udah nyampe di sana, si ayah sama sekali nggak ngelihat muka putrinya. Untung aja masih ada Hayasaka yang nenangin si Nona. Teman-teman OSIS juga perhatian dan mau ngubah jadwal mereka. Masih ada harapan buat ngelihat jedar-jedar bareng. Dari nyobain baju festival sampai ngebayangin teman-temannya yang siap-siap buat ngumpul, semuanya dinanti sama Kaguya. Sialnya lagi-lagi dia nggak dibolehin pergi. Sebagai nona kaya, Kaguya nggak dibolehin pergi sembarangan. Alhasil cuman dia yang nggak bisa ikut ke festival, cuman dia yang nggak bisa ngelepas kangen, cuma dia yang ngerasa sunyi di tengah meriahnya kembang api. Diam-diam Hayasaka pakai X-nya Kaguya buat nge-tweet pengen lihat warna-warni di langit bareng-bareng. Kode itu diterima sama Miyuki. Tugas Hayasaka sekarang tinggal nyemangatin lagi si Nona buat pergi ke festival. Buat apa semangat-semangat? Nggak ada yang mau nyamper juga. Nggak ada yang peduli juga. Cuman Hayasaka terus ngingetin majikannya sama sifat Miyuki yang gak gampang nyerah. Kalau Kaguya emang kangen dan pengen ketemu sama Pak Ketu, Kaguya harus usaha lebih keras buat wujudin keinginannya. Alhasil Kaguya yang semangat lagi langsung dan lanjut nyewa taksi, sedangkan Hayasaka pura-pura jadi si putri buat ngecoh pelayan ayahnya. Miyuki juga tahu Kaguya udah berhasil kabur dari rumah, gak lupa yang lain dikabarin. Sayangnya kalau jalanan macet kayak gini, dia gak akan sempet ngeliat beledar-beledor. Jadinya Bu Wakil milih buat lari sambil nginget-inget semua keinginan yang dia tahan selama ini. Yang sayangnya pesta jedar-jeder ternyata udah selesai. Si Nona kaya raya cuma bisa nangis sambil diem di pojokan. Nangis gara-gara gak bisa ketemu teman-teman dia. Neng ikut abang dangdutan yuk. Miyuki langsung narik Kaguya ke tempat teman-temannya nunggu yang udah nyewa taksi. Mereka langsung tancap gas pergi ke tempat yang festival duar-duarnya delay gara-gara hujan. Kalau ngelihat waktu sih agak mepet, makanya si supir bilang pegangan tangan soalnya dia mau. Begitu keluar terowongan dan pada ngeliat ke arah langit, semuanya bisa ngeliat kembang api yang indah bareng-bareng. Cuman dibanding ngeliat kembang api yang megah, pandangan Kaguya nggak bisa lepas dari mukanya Miyuki. Udah susah-susah diajakin lihat kembang api tapi malah jelalatan ya. Akhirnya agenda nonton kembang api bareng-bareng selesai juga dan sekarang udah waktunya masuk ke semester baru. Murid-murid dikumpulin di aula. Pastinya ada kata-kata sambutan dari OSIS yang kelihatan berwibawa. Padahal Miyuki banyak pikiran gara-gara kejadian kemarin. Dia takut disangka sok keren sama Kaguya. Makanya Pak Ketu nggak sanggup buat ngeliat Bu Wakil. Kayaknya pikiran buruk tadi bener deh, soalnya pas Kaguya dideketin, ngomongin yang kemarin-kemarin, cuy, Bu Wakil beneran nggak mau ngeliat Miyuki. Udah frustasi banget dia, yang sebenarnya Kaguya tuh nggak sanggup buat natap langsung Pak Ketu. Cuman mereka mau nyoba bersikap profesional. Tapi begitu udah deket, malah pada buang muka lagi. Cuma Bu Sekretaris loh yang fokus bersih-bersih. Mau nyoba berapa kali damai juga, ujung-ujungnya mereka cuma ngelewat doang. Udah kayak monopoli yang hanya lewat, yang jadinya Chika ikut-ikutan. Terus kalau digabung sama Ishigami, mereka bisa bikin simbol segitiga. Apaan sih lu datang-datang gaje banget? Aku salah ya Bu? Cie, nggak tahu nih ya. Miyuki juga ikut ngata-ngatain Pak Bendahara yang bikin dia langsung kalah. Asik Ishigami pulang. Kamu juga ganggu doang Chika. Padahal aku nggak salah apa-apa kan, aku cuma pengen ikutan. Alhasil tinggal sisa Miyuki sama Kaguya di ruang OSIS. Aku tuh mulai ngeh kalau Bu Wakil juga malu-malu. Akhirnya di lewat-lewatan terakhir mereka saling tabrakan. Kaguya mau ngakuin sesuatu yang sayangnya Miyuki keburu ngira diajakin sama Bu Wakil yang bikin dia kabur duluan. Perang cinta di Nona Kaguya ingin ditambak season 1 ditutup sama Kaguya yang berhasil ngalahin anggota-anggota OSIS. Kira-kira sampai kapan ya mereka berdua bakal saling jaim, atau bisa nggak ya mereka jadian? Itu semua bakal kejawab di season selanjutnya. Tapi pada setuju nggak nih buat dilanjut?